Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Yuni Pristanti, PPG calon guru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Knowledge is Power Program dengan judul artikel model pendidikan berbasis karakter dan kinerja akademik. Sebelum masuk ke artikel, kita belajar dulu tentang Knowledge is Power Program itu apa sih? Jadi Knowledge is Power Program itu sendiri merupakan jaringan sekolah charter independen di Amerika Serikat yang berfokus pada pendidikan berkualitas tinggi bagi peserta didik dari komunitas berpenghasilan rendah. Jadi, sekolah-sekolah ini menerapkan model pembelajaran berbasis ketekunan, karakter, dan pencapaian akademik untuk mempersiapkan siswa sukses di perguruan tinggi dan di kehidupan profesional. Lanjut untuk karakteristik. Yang pertama ada harapan tinggi atau high expectation. Jadi sekolah-sekolah ini menetapkan standar akademik dan perilaku yang tinggi bagi siswa, peserta didik ya, guru dan staf di sekolah tersebut. Yang kedua ada lebih banyak waktu untuk belajar atau more time in school. Jadi kalender akademik ini dibuat lebih panjang dibanding sekolah umum biasa. Gunanya apa? Untuk memberikan lebih banyak waktu untuk belajar dan pengembangan keterampilan sosial emosional. Yang ketiga ada pendekatan berbasis karakter atau karakter development. Jadi fokusnya tidak hanya pada akademik, tetapi juga pada nilai-nilai karakter seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, karakternya eh, ketekunan, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu misalnya. Lanjut, ada otonomi sekolah atau school otonom, di mana kepala sekolah memiliki kebebasan dalam pengelolaan sekolah, mulai dari pengelolaan kurikulum hingga strategi pembelajarannya yang seperti apa. Lanjut, karakteristik yang terakhir, ada dukungan jangka panjang atau college and career support, di mana peserta didik mendapatkan bimbingan dan pendidikan tinggi setelah lulus, maupun baik di pendidikan ya, maupun di tempat kerja gitu. Lanjut, kita masuk ke artikel Knowledge is Power Program dengan judul model pendidikan berbasis karakter di dunia kerja, karakter dan kinerja akademik. Model pendidikan berbasis karakter dan kinerja akademik. Oke, masuk ke abstrak. Knowledge is Power Program merupakan jaringan sekolah charter di Amerika Serikat ya, yang menekankan pendidikan berkualitas tinggi bagi peserta didik dan komunitas berpenghasilan rendah, di mana model ini berfokus pada kombinasi antara pencapaian akademik, penguatan karakter, dan persiapan karir. Fokus artikel ini eh, untuk membahas prinsip dasar, implementasi, serta dampak dalam dunia pendidikan. Lanjut, di bagian pendahuluan ada latar belakang masalah. Yang pertama, kesenjangan pendidikan. Jadi, kesenjangan pendidikan itu menjadi tantangan besar ya dalam sistem pendidikan global. Yang kedua, tantangan akses pendidikan berkualitas. Banyak peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitasnya.
Yang ketiga ada peran sekolah charter seperti KIP. Dari, tantangan tadi itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah, tantangan seperti kesenjangan pendidikan dan tantangan akses pendidikan berkualitas itu, ya ini peran sekolah gitu, peran sekolah charter. Seperti KIP yang menawarkan pendidikan dengan standar tinggi, pendampingan jangka panjang, dan penekanan pada pengembangan karakter. Tujuan artikel ini tuh apa sih? Jadi tujuannya yang pertama untuk analisis model pendidikannya seperti apa, dan yang kedua ada evaluasi prinsip utama dan dampaknya, dampak dari hasil akademik, serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama ada konsep dan prinsip KIP. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ada 5 pilar, pilar utama dalam membentuk model pendidikan. Yang pertama ada harapan tinggi atau high expectation. Yang kedua ada lebih banyak waktu untuk belajar, di more time in school. Lebih panjang kalender akademiknya untuk memastikan pemahaman materi lebih mendalam. Yang ketiga ada pendidikan berbasis karakter atau character development yang memfokuskan pada nilai-nilai ketekunan, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Yang keempat ada otonomi sekolah, dan yang kelima ada dukungan jangka panjang. Implementasi KIP. Jadi implementasi sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan KIP sudah menunjukkan hasil akademik yang lebih baik dibanding sekolah umum. Ada studi kasus yang menunjukkan bahwa peserta didik KIP memiliki tingkat kelulusan perguruan tinggi yang lebih tinggi. Selain itu, pendekatan berbasis karakter juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang mendukung keberhasilan jangka panjang. Jadi strategi apa sih yang yang digunakan untuk mengimplementasikan KIP ini? Jadi yang pertama ada waktu belajar yang diperpanjang. Karena dengan lebih banyaknya jam belajar, peserta didik pasti mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman materi dan mengembangkan kebiasaan belajar yang disiplin. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini menyesuaikan strategi ya, untuk mengetahui kebutuhan masing-masing peserta didik, seperti potensi, jadi digali. Yang ketiga ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Menekankan pentingnya dukungan dari keluarga dan lingkungan dalam memastikan keberhasilan akademik peserta didik, seperti melibatkan orang tua dan komunitas ini. Lanjut, ada evaluasi berkelanjutan. Jadi melakukan evaluasi terhadap kinerja peserta didik dan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara rutin. Lanjut lagi di sini ada dampak. Jadi dampak dari model ini tidak hanya terlihat dalam pencapaian akademik. Pasti ya kalau peningkatan hasil akademik itu pasti. Jadi apa saja sih dampaknya? Ada persiapan yang lebih baik untuk perguruan tinggi dan dunia kerja dan pengembangan karakter siswa, seperti ketekunan, berpikir kritis, dan lain-lain.
Kesimpulan dari artikel ini, KIP merupakan contoh nyata penerapan framework SEL, Social Emotional Learning, dalam sistem pendidikan dengan mengintegrasikan pengembangan keterampilan sosial emosional ke dalam kurikulum akademik. Jadi modul pendidikan KIP ini memberikan inspirasi bagi reformasi pendidikan dengan menggabungkan akademik yang kuat dan pembentukan karakter. Pendekatan ini juga dapat diadaptasi dalam berbagai sistem pendidikan, termasuk di Indonesia, dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.